Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Dea Ardita dengan NPM 2022 1450117 dari kelas S6B. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Dr. Muhammad Ramadana, SMPD. Hari ini, saya tidak hanya ingin menyampaikan materi, saya ingin mengajak kalian semua untuk merasakan dan memahami bagaimana seorang guru bisa menarik simpati siswa, membuat mereka terpikat dan tergerak untuk belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat, bukan hanya sebagai tugas, tapi juga sebagai inspirasi untuk kita semua yang ingin menjadi guru yang mengajar dengan hati. Selamat menyaksikan, dan semoga kita selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, kalian kelihatan semangat ya hari ini. Ada yang sempat sarapan sebelum berangkat sekolah? Wah, ternyata sudah hampir semua sarapan ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita nih, yaitu pembangunan ekonomi. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya, siapa yang pernah lihat jalan baru dibangun di dekat rumah? Atau sekolah kalian sedang direnovasi? Atau mungkin sekarang sudah ada sinyal internet di kampung yang dulunya susah sinyal? Nah, itu semua adalah contoh nyata dari pembangunan ekonomi. Tapi, apakah pembangunan ekonomi itu hanya soal bangunan dan jalan? Tentu tidak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi. Yuk, kita pelajari sama-sama. Sebelumnya, Ibu mau cerita sedikit nih. Waktu Ibu kecil, di kampung Ibu tuh listrik cuma nyala 6 jam sehari. Kalau malam, belajar pakai lampu minyak. Tapi sekarang, semua rumah tuh udah punya listrik. Jalanan di aspal, bahkan ada koperasi ibu-ibu yang jualan kue online, dan sudah ada wifi di balai desa. Nah, itulah yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Perubahan yang membuat hidup masyarakat jadi lebih baik, bukan cuma hanya sekadar materi, tapi juga secara kualitas hidup. Gitu. Bisa dipahami? Pembangunan ekonomi adalah proses yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Bukan hanya dari sisi pendapatan aja, tapi bisa juga dilihat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Kita bisa lihat ciri-ciri pembangunan ekonomi yang berhasil di suatu daerah. Ciri-cirinya yang pertama, pendapatan per kapita di daerah tersebut meningkat. Yang kedua, pendidikan daerah tersebut makin merata. Yang ketiga, kesehatan masyarakatnya mulai membaik. Dan yang keempat, infrastrukturnya tersedia. Jadi jangan salah, pembangunan ekonomi bukan hanya sekedar membangun mall atau gedung tinggi ya. Nah, sekarang kita akan melihat langsung kehidupan di salah satu daerah 3T di Indonesia. Namanya adalah Desa Supiori, sebuah kabupaten kecil di Papua. Lautnya sangat indah, ikannya melimpah, tapi banyak warga yang justru pergi merantau. Kenapa? Kita akan melihat video di Desa Supiori. Kalian coba perhatikan baik-baik ya. Nanti saya akan menganalisis apa saja permasalahan yang muncul dan peluang apa sebenarnya bisa dikembangkan di sana. Mari kita simak videonya. Papua adalah salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah dengan pemberian dana otsus yang tentunya harus disertai dengan edukasi sosialisasi agar implementasinya dapat dilakukan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Saat ini saya berada di Kampung Soek di Kabupaten Supiori, Papua. Mari kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sini dan bagaimana perputaran ekonominya.
Kondisi rumah masyarakat dan infrastruktur yang kurang layak, air bersih yang sulit diakses, hingga fasilitas pendidikan yang kurang memadai, membuat Kabupaten Supiori tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Papua. Selain pembenahan fasilitas pendidikan, warga meminta agar pemerintah setempat segera membangun jembatan serta dermaga perahu nelayan yang layak dan lebih kuat. Warga juga meminta fasilitas penunjang ekonomi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian nelayan. Sangat mengharapkan pemerintah untuk peduli kepada kami tentang bantuan transport laut untuk menambah perekonomian keluarga. Andaikan kalau perekonomian keluarga sudah difasilitasi dengan alat tradisi yang canggih, yaitu fiber dengan perahu Johnson, dengan minyak bensin dengan harga yang mungkin mau dibilang murah ya, berarti tidak perlu masyarakat berteriak pemerintah tentang bantuan, mengharapkan uluran belas kasihan pemerintah lagi. Mereka sudah bisa mencari makan sendiri. Anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, akan mendorong pemerintah pusat mencari skema pemberian subsidi agar pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi orang asli Papua lewat dana otonomi khusus. Yan juga mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, juga penyediaan rumah layak huni. Selain pelayanan kesehatan, tapi juga pendidikan gratis, ya. Kemudian juga aspirasi dari para nelayan di sini untuk dukungan motor tempel dan perahu fiber. Tentunya kita akan lanjutkan ke Menteri KKP untuk memberikan alokasi buat masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar ini. Ya. Kemudian juga infrastruktur, mereka minta untuk rumah layak huni untuk kita bangun di beberapa kampung-kampung, ya. Rumah layak huni memang dari tahun ke tahun dialokasikan, tapi memang dengan jumlah warga negara yang cukup banyak ini 300 sekian juta hampir, memang tidak cukup juga. Tapi secara bertahap mudah-mudahan di Papua ini bisa terbantu. Dan Kabupaten Supiori merupakan wilayah terluar yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, Selat Yapen, Selat Aruri, dan Kabupaten Biak Numfor. Adapun perairan Kabupaten Supiori memiliki potensi perikanan yang besar karena terdapat berbagai jenis komoditi hasil laut bernilai ekonomis tinggi. Pemberian dana otonomi khusus langsung ke kabupaten kota di Papua diharapkan implementasi dana otsus lebih maksimal dan tepat sasaran. Keceriaan anak-anak di Kampung Soe, Kabupaten Supiori, Papua. Keceriaan ini tentunya akan semakin baik dengan didukung oleh pendidikan yang baik. Tika Beremau, Fadli Julian, Daud Thompson, Kabupaten Supiori, Papua. 1, 2, 3, aku cinta Papua! Kalian sudah lihat tadi? Ya, itu adalah daerah Supiori. Meskipun punya sumber daya laut yang luar biasa, banyak warga Supiori pergi meninggalkan kampung halaman. Kenapa? Kenapa? Coba Rai bisa sebutkan? Ya, betul apa yang dikatakan Rai. Jadi masalah utama di Supiori ini kita bisa lihat ya, infrastrukturnya yang terbatas, lapangan kerja yang minim, sumber daya manusianya belum optimal, akses listrik, pendidikan, dan kesehatan di sana tuh masih rendah. Setelah menonton video tadi, sekarang coba kalian tuliskan dua aja ide yang menurut kalian itu bisa membantu pembangunan ekonomi di Supiori. Nggak perlu bisa dari sektor kelautan, pendidikan, ataupun UMKM lokal. Nggak perlu panjang-panjang ya. Yang penting idenya itu bisa masuk akal dan bermanfaat. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Oh, nggak cukup, berarti Ibu kasih waktu 15 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke, sudah mengerjakan semua? Coba Rai sebutkan jawabannya. Ya, luar biasa ya. Walaupun Supiori mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, pembangunan di sana itu masih belum merata. Tapi sekarang kalian sudah tahu nih bahwa pembangunan ekonomi itu bukan hanya sekedar uang, tapi soal akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kerja yang layak. Gitu. Nah, sekarang kita perlu tahu nih, apa saja sih indikator yang menunjukkan sebuah daerah sedang mengalami pembangunan ekonomi, dan apa saja yang bisa dijadikan ukuran
Untuk itu, hari ini kita akan belajar dengan cara yang lebih seru. Hari ini kita akan bermain game. Gamenya adalah namanya lembaran fakta. Oke, jadi di sini Ibu membawakan wadah. Wadah ini berisikan kertas-kertas kecil. Tapi sebelum itu, Ibu ingin membagi kelompok dulu. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Karena di sini ada 25 siswa. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Ya, silakan bentuk kelompoknya dulu. Oke, sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sudah semua. Jadi di dalam kotak ini ada banyak kertas. Nanti tiap kelompok akan ambil satu kertas dan bacakan isinya. Misal, kalau kertas itu adalah indikator pembangunan ekonomi, kalian bisa tepuk tangan 2 kali. Tapi kalau bukan, kalian bisa bilang net not. Siap? Paham? Oke, kita main. Coba kelompok 1. Indeks pembangunan manusia meningkat. Jawabannya? Betul. Kelompok 2. Mall bertambah. Net not. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Paham semua? Keren! Ternyata kalian bisa membedakan antara indikator pembangunan ekonomi dengan tepat. Pinter semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Nah, setelah tadi kalian bisa mengetahui apa saja indikator pembangunan ekonomi, Ibu akan mengulas lagi nih. Indikator pembangunan ekonomi sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di depan, bahwa pendapatan per kapita itu yang paling lazim digunakan untuk mengukur seberapa berhasilnya pembangunan ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara berarti menggambarkan bahwa negara tersebut semakin sejahtera dan semakin makmur. Tingginya pendapatan per kapita itu menunjukkan bahwa daya beli dari masyarakatnya itu juga tinggi. Jika daya beli masyarakat itu tinggi, konsumsi naik, dan itu akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat juga ikut naik. Indikator pembangunan ekonomi itu tidak hanya berupa angka kuantitatif seperti pendapatan per kapita tadi, tapi ada juga indikator peningkatan secara kualitatif. Contohnya, kita bisa melihat bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Semakin maju suatu negara akan diikuti dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Kemudian bisa juga kita lihat dari fasilitas kesehatannya, kualitas pendidikannya, kualitas moralnya, kualitas mental masyarakatnya, kemudian kualitas kemampuan hidup bersama. Nah, kita juga bisa lihat dari kualitas sarana dan prasarana, terutama infrastruktur jalan, pelabuhan, sarana produksi, dan sarana fisik lainnya. Yang ketiga adalah kualitas kelembagaan ekonomi modern. Misalnya, sistem hak kepemilikan, hak cipta, sistem keuangan, produk hukum, dan mekanisme pasar yang lebih adil. Jadi, meskipun suatu negara kaya, kalau warganya masih sulit sekolah ataupun sakit, nggak bisa berobat, itu tandanya pembangunan di daerah tersebut itu, negara tersebut itu belum merata. Tadi Ibu lihat kalian semua tuh sudah paham banget nih tentang pembangunan ekonomi. Jadi sekarang tugas kalian adalah mencari salah satu contoh pembangunan ekonomi di sekitar rumah kalian. Misalnya ada pasar yang sedang dibangun, puskesmas direnovasi, atau adanya pelatihan UMKM. Bentuk tugasnya ini bisa berupa foto dan wawancara sederhana. Ini tugas kelompok ya, jadi kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian mau di mananya. Nanti minggu depan kita presentasikan. Bisa dipahami? Jangan lupa, pembangunan ekonomi bisa dimulai dari hal kecil di sekitar kita. Oke, karena pembelajarannya sudah habis, ada yang ditanyakan lagi? Cukup, baik. Anak-anak, belajar ekonomi itu bukan hanya cuma soal angka, tapi soal bagaimana kalian peduli terhadap kehidupan orang-orang di sekitar. Negara kita itu butuh anak-anak muda yang semangat belajar, kritis, dan mau membangun. Ibu percaya, kalian semua itu pasti punya potensi itu. Jadi, semangat belajar hari ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Nah, terima kasih ya.
sudah semangat belajar hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di minggu depan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya tadi. Dan jangan lupa juga, perubahan besar dimulai dari hal kecil dan dari diri kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadi referensi, inspirasi, atau bahkan bahan refleksi bagi rekan-rekan calon pendidik lainnya ya. Saya percaya, pembelajaran itu bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan dan semangat belajar siswa. Sekali lagi, terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, atau bagikan jika menurut kalian video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam semangat untuk calon guru Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.